Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dengan nomor NIM 231175. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang dari kelas 3A reguler sore. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan membahas sedikit tentang proses atau tahapan kebijakan publik. Dan di sini saya akan melanjutkan, yaitu proses penyusunan agenda dan formulasi kebijakan publik. Ada 5, yaitu pertama, penyusunan agenda kebijakan. Terdapat pola perilaku pemerintahan dalam mendefinisikan dan menyelesaikan masalah publik. Proses penyusunan agenda masalah publik yang pertama diidentifikasi, setelah itu diprioritaskan untuk mendapatkan sumber daya. Penyusunan agenda dipengaruhi kondisi politik seperti pertama, media massa, kedua, protes masyarakat, dan ketiga, krisis. Aktor penyusunan agenda terlihat seperti presiden, parlemen, tokoh kampanye, dan partai politik. Kedua, formulasi kebijakan, yaitu proses merumuskan alternatif solusi untuk masalah publik yang disetujui menjadi kebijakan resmi. Pendekatan formulasi kebijakan ada 2, yaitu problem oriented, berfokus pada penyelesaian masalah spesifik. Kedua, goal oriented, berorientasi pada tujuan akhir tanpa memulai dari masalah. Tahapan formulasi kebijakan yang pertama, identifikasi masalah, yaitu mengenali, mendefinisi, dan menyusun peta masalah. Kedua, penyusunan agenda meliputi menyeleksi masalah yang diprioritas. Ketiga, pengembangan usulan kebijakan, menyusun solusi untuk menjadi masalah pribadi. Keempat, pengesahan kebijakan, legitimasi oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Kelima, implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Keenam, evaluasi kebijakan, merupakan untuk mengukur dampak kebijakan yang diterapkan. Model formulasi kebijakan, yaitu terdapat sistem rasional, inkremental, dan penyelidikan campuran. Dan yang ketiga, yaitu peran aktor dan menilai dalam formulasi kebijakan. Peran aktor terdapat pemerintahan, kelompok kepentingan, akademis, dan masyarakat. Nilai formulasi kebijakan harus mencerminkan keseimbangan kepentingan publik dan nilai disepakati bersama. 4. Adapun teori dan paradigma yang mendasari. Yang pertama, teori elatit ialah kebijakan publik ditentukan oleh elatit, bukan rakyat, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Kedua, paradigma baru, yaitu menekankan partisipasi aktif publik dan sektor swasta dan pemerintahan dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, jaringan atau network, sehingga hubungan antara faktor formal atau informal untuk menciptakan kebijakan. Serta nomor 5, prinsip penting, kebijakan harus inklusif, partisipatif, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, yaitu formulasi kebijakan tepat menentukan keberhasilan. Demikianlah beberapa yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi proses atau tahapan kebijakan publik ini. Apabila ada kurang kata pada kalimat ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.